Pernahkah engkau merasa begitu lelah menjalani hidup, seakan seluruh beban dunia diletakkan di pundakmu sendiri, seakan setiap masalah harus kau selesaikan dengan kekuatanmu yang terbatas, seakan masa depan berada sepenuhnya di tanganmu, sehingga engkau takut jika sedikit saja engkau lengah semuanya akan hancur. Padahal ada Zat yang maha mengatur langit dan bumi, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai, yang sejak awal menunggumu untuk berhenti sejenak, menundukkan ego, dan berkata dengan penuh kerendahan hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu, karena mungkin selama ini bukan hidup yang terlalu berat, tetapi hatimu yang terlalu ingin mengendalikan segalanya sendirian." Pasrahkan semua hanya pada Allah bukan berarti menyerah tanpa usaha, bukan berarti berhenti berjuang dan membiarkan takdir berjalan tanpa ikhtiar, tetapi ia adalah puncak kesadaran ruh bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketika hati memahami hakikat ini, maka ia tidak lagi gelisah oleh hasil, karena ia tahu bahwa hasil sepenuhnya milik Allah, sementara usaha adalah bentuk penghambaan. Makrifat mengajarkan bahwa manusia seringkali tersiksa bukan karena ujian yang berat, tetapi karena ia merasa harus mengendalikan segalanya, merasa harus memastikan semua berjalan sesuai rencana, merasa harus menjadi penentu akhir dari setiap usaha. Padahal, sejak awal Allah telah menetapkan bahwa manusia hanya diperintah untuk berikhtiar, sedangkan keputusan akhir berada di tangannya. Dan ketika hati masih ingin mengatur takdir, maka disitulah kegelisahan tumbuh tanpa henti. Pasrah yang sejati lahir dari pengenalan terhadap Allah. Karena semakin seseorang mengenal sifat Rahman dan Rahimnya, semakin ia yakin bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Meski mata belum mampu melihat dan akal belum mampu memahami, dan keyakinan inilah yang membuat hati tetap tenang bahkan ketika keadaan tampak berantakan. Seringkali kita berkata bahwa kita sudah bertawakal, tetapi di dalam hati masih tersimpan ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan, masih ada kekhawatiran tentang rezeki, jodoh, kesehatan, dan kedudukan. Padahal tawakal yang sejati adalah ketika hati benar-benar bersandar, bukan hanya lisan yang mengucap. Dan ketika sandaran itu kuat, maka badai sebesar apapun tidak mampu merobohkan ketenangan batin. Makrifat membawa kita pada kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan. Tubuh ini titipan, keluarga ini titipan, harta ini titipan, bahkan waktu yang kita jalani pun adalah titipan. Dan ketika kita menyadari bahwa semuanya bukan milik kita, maka kita tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat, karena kita tahu suatu saat semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Pasrah kepada Allah juga berarti menerima bahwa rencananya seringkali berbeda dengan rencana kita. Dan perbedaan itu bukanlah bentuk penolakan terhadap doa kita, melainkan bentuk kasih sayang yang mungkin belum kita pahami, karena Allah melihat apa yang tidak kita lihat dan mengetahui apa yang tidak kita ketahui, sehingga apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurutnya, dan apa yang terasa pahit bisa jadi adalah jalan keselamatan. Hati yang telah belajar pasrah tidak lagi mudah kecewa, karena ia tidak menggantungkan harapannya kepada manusia, tidak menjadikan makhluk sebagai sumber utama kebahagiaan, tetapi menjadikan Allah sebagai pusat segala harapan. Dan ketika manusia mengecewakan, ia tidak hancur. Ketika dunia berubah, ia tidak runtuh, karena sandarannya tidak pernah berubah. Pasrah adalah puncak keimanan sekaligus awal ketenangan. Ia bukan kelemahan, tetapi kekuatan terdalam. Karena hanya hati yang kuat yang mampu menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh kepercayaan, dan hanya jiwa yang mengenal Tuhannya yang mampu berkata dalam segala keadaan, "Ya Allah, aku percaya padamu sepenuhnya." Dan ketika kalimat itu lahir dari kedalaman hati, bukan sekadar ucapan bibir, maka disitulah perjalanan makrifat dimulai. Perjalanan menuju ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan, tetapi bergantung sepenuhnya pada Allah yang maha mengatur. Melepaskan kendali bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyadari dengan jujur bahwa sebesar apapun ikhtiar yang kita lakukan, tetap ada wilayah takdir yang tidak bisa kita sentuh. Ada keputusan Allah yang berjalan tanpa perlu persetujuan kita, dan justru disitulah letak ujian terbesar bagi hati yang sedang belajar makrifat, karena ia harus memilih
antara terus memberontak terhadap kenyataan atau tunduk dengan penuh kesadaran bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik. Seringkali manusia tersiksa bukan oleh peristiwa yang terjadi, tetapi oleh penolakannya terhadap peristiwa itu. Ia menolak kenyataan yang tidak sesuai harapan. Ia menolak kehilangan yang datang tiba-tiba. Ia menolak kegagalan yang menghancurkan rencana panjangnya. Padahal semakin ia menolak takdir, semakin ia merasa sesak, dan semakin ia berusaha mengendalikan sesuatu yang memang bukan wilayahnya, semakin ia lelah tanpa akhir. Dalam perjalanan makrifat, seseorang perlahan memahami bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana semua berjalan sesuai keinginannya, tetapi tentang bagaimana hatinya tetap lurus ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, maka ia tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku, melainkan mulai bertanya apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui kejadian ini. Mengikhlaskan takdir adalah latihan jiwa yang tidak mudah, karena ego selalu ingin diakui, selalu ingin menang, selalu ingin melihat rencana pribadinya berhasil. Namun Allah terkadang menggagalkan rencana itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita sadari. Dan hanya hati yang yakin kepada kebijaksanaan Allah yang mampu menerima kegagalan sebagai bentuk perlindungan. Ketika rezeki terasa sempit, hati yang belum pasrah akan dipenuhi kecemasan, seakan dunia hampir runtuh. Tetapi hati yang telah bersandar kepada Allah tetap berusaha tanpa kehilangan ketenangan, karena ia tahu bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengambil jatah rezekinya, sehingga ia bekerja dengan sungguh-sungguh namun tidak diperbudak oleh ketakutan. Ketika doa belum juga terkabul, jiwa yang belum mengenal makrifat akan merasa kecewa, bahkan mungkin berburuk sangka. Tetapi jiwa yang telah belajar menyerahkan semuanya kepada Allah akan tetap berdoa dengan penuh harap sambil menerima bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia, dan bahwa penundaan bukanlah penolakan melainkan pengaturan yang lebih sempurna. Melepaskan kendali juga berarti berhenti menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Karena selama hati masih berharap sepenuhnya pada makhluk, maka ia akan selalu siap untuk kecewa. Sedangkan ketika harapan tertinggi hanya diletakkan kepada Allah, maka manusia hanya menjadi perantara. Dan jika perantara itu pergi, hati tidak ikut hancur karena sumber utamanya tetap ada. Ada saatnya dalam hidup kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, entah itu harta, pekerjaan, kedudukan, atau bahkan orang yang kita sayangi. Dan pada momen itu, Allah sedang mengajarkan satu pelajaran agung, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, bahwa semua hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepadanya. Dan jika kita mampu menerima dengan lapang, maka kehilangan itu berubah menjadi tangga kedekatan kepada Allah. Mengikhlaskan takdir berarti berdamai dengan masa lalu, berhenti menyalahkan diri secara berlebihan, berhenti terus-menerus memutar ulang kesalahan yang sudah terjadi, lalu bangkit dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Membuka jalan baru. Karena penyesalan yang sehat membawa kepada taubat sementara, penyesalan yang berlebihan hanya menjerumuskan pada keputusasaan. Hati yang pasrah tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia tidak iri terhadap pencapaian yang bukan bagiannya. Ia tidak gelisah melihat keberhasilan yang bukan jalannya, karena ia yakin bahwa Allah membagikan takdir dengan ukuran yang sangat presisi, tidak pernah salah alamat, dan tidak pernah tertukar, sehingga apa yang menjadi bagiannya pasti akan datang pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam keheningan malam, ketika seseorang benar-benar duduk sendiri dan berbicara kepada Allah tanpa perantara, disitulah ia belajar melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ia menangis bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa selama ini ia terlalu percaya pada dirinya sendiri dan terlalu sedikit bersandar kepada Tuhannya, dan air mata itu menjadi saksi awal perubahan batin. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ringan hatinya menjalani hidup. Karena ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah, ia tahu bahwa setiap langkahnya berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah, sehingga meski jalannya terjal, ia tetap melangkah dengan tenang. Karena ia yakin tidak ada satupun kejadian yang luput dari ilmunya. Melepaskan kendali pada akhirnya
adalah tentang memindahkan pusat keyakinan dari diri sendiri kepada Allah, dari rasa mampu kepada rasa butuh, dari kesombongan halus kepada kerendahan hati yang tulus. Dan ketika pergeseran itu benar-benar terjadi, maka hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan, melainkan sebagai perjalanan yang dipandu, dijaga, dan diarahkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Dan saat hati telah sampai pada titik itu, ia akan mampu berkata dengan penuh ketenangan dalam segala keadaan, baik ketika diberi maupun ketika diambil, baik ketika dipuji maupun ketika dicela, bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan tugasku hanyalah percaya, berusaha, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepadanya. Ketenangan jiwa bukanlah hasil dari hidup yang tanpa masalah, bukan pula karena semua keinginan terpenuhi, melainkan lahir dari hati yang benar-benar yakin bahwa apapun yang terjadi berada dalam genggaman Allah, dan ketika keyakinan itu tertanam kuat, maka badai sebesar apapun tidak lagi mengguncang bagian terdalam dari dirinya. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, mengejar harta agar merasa aman, mengejar pujian agar merasa berharga, mengejar kedudukan agar merasa kuat, padahal ketenangan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari siapa yang menjadi sandaran hati. Dan selama sandaran itu masih makhluk, maka gelisah akan selalu mengikuti. Berserah total kepada Allah adalah rahasia yang jarang dipahami, karena ia menuntut keberanian untuk percaya sepenuhnya, menuntut keikhlasan untuk menerima tanpa syarat, dan menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini lemah, sementara Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika seseorang benar-benar berserah, ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari lancar atau tidaknya urusan dunia, karena ia menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, dan bahwa nilai sejati dari hidup adalah seberapa dekat ia dengan Allah dalam setiap keadaan. Dalam kondisi sulit, hati yang belum berserah akan dipenuhi tanya yang melelahkan. Mengapa aku? Mengapa sekarang? Mengapa seberat ini? Tetapi hati yang telah mengenal makrifat akan lebih banyak berkata, Ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, tuntun aku. Ya Allah, jadikan ini jalan kebaikan bagiku. Dan kalimat-kalimat itu menghadirkan cahaya yang menenangkan. Ketenangan lahir ketika seseorang berhenti menuntut dunia untuk selalu ramah kepadanya. Karena ia tahu bahwa dunia memang tempat ujian, tempat naik dan turun, tempat kehilangan dan pertemuan, dan justru melalui dinamika, itulah Allah membentuk jiwa agar matang dan bersih. Berserah total juga berarti ridha terhadap pembagian Allah, tidak mempersoalkan mengapa orang lain tampak lebih mudah jalannya, tidak mempersoalkan mengapa dirinya harus melewati jalan terjal, karena ia yakin setiap jiwa memiliki takdir unik yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan ruhnya. Semakin dalam seseorang menyerahkan diri kepada Allah, semakin ia merasakan bahwa Allah tidak pernah benar-benar menjauhkannya dari rahmat. Bahkan di tengah kesempitan selalu ada celah pertolongan. Bahkan di balik kegagalan selalu ada hikmah yang perlahan terbuka. Ada momen dalam hidup ketika semua pintu terasa tertutup, ketika doa belum menampakkan jawaban, ketika usaha belum membuahkan hasil, dan di saat itulah berserah total diuji. Apakah kita tetap percaya atau mulai ragu? Apakah kita tetap sujud atau mulai berpaling? Dan pilihan itu menentukan kedalaman iman kita. Hati yang berserah tidak mudah terombang-ambing oleh pujian maupun celaan, karena ia tidak lagi menjadikan manusia sebagai ukuran nilai dirinya. Ia tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana Allah menilai hatinya, bukan bagaimana manusia memandang penampilannya. Ketenangan jiwa adalah buah dari tauhid yang hidup. Tauhid yang bukan hanya diucapkan tetapi dirasakan. Tauhid yang membuat hati sadar bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Dan tidak ada satupun kesulitan yang luput dari perhitungan Allah. Berserah total menjadikan seseorang lebih sabar dalam proses, lebih lembut dalam menyikapi takdir, dan lebih mudah bersyukur dalam hal-hal kecil, karena ia melihat segalanya sebagai bagian dari tarbiyah ilahi yang sedang membentuknya menjadi hamba yang lebih dekat dan lebih sadar. Ketika hatimu telah benar-benar menyerahkan semua kepada Allah, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika,
ketenangan yang tetap ada meski masalah belum selesai, ketenangan yang tetap hadir meski jawaban belum datang. Karena yang berubah bukan keadaan di luar sana, melainkan cara hatimu memandang semuanya. Berserah total pada akhirnya bukan hanya tentang menerima takdir, tetapi tentang mencintai kehendak Allah, mencintai pengaturannya, dan percaya bahwa setiap skenario yang Dia tulis adalah bagian dari kisah indah yang mungkin baru akan engkau pahami sepenuhnya kelak. Dan ketika cinta itu tumbuh, ketika keyakinan itu matang, maka jiwa tidak lagi berjalan dengan ketakutan, melainkan berjalan dengan cahaya tawakal, melangkah dengan keyakinan bahwa di setiap detik hidupnya ia berada dalam penjagaan Allah yang maha lembut lagi maha bijaksana. Pada akhirnya perjalanan makrifat bukan tentang banyaknya ilmu yang dihafal, bukan tentang panjangnya ibadah yang terlihat, tetapi tentang sejauh mana hati benar-benar hidup dalam kesadaran bahwa dirinya selalu berada dalam genggaman Allah. Dan ketika kesadaran itu menetap, maka hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang menekan, melainkan sebagai amanah yang dijalani dengan tenang. Hidup tenang dalam genggaman Allah berarti menyadari bahwa tidak ada satupun detik yang berjalan tanpa izinnya. Tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengaturannya. Bahkan daun yang jatuh pun berada dalam ilmunya. Apalagi perjalanan hidup seorang hamba yang setiap malam menyebut namanya dalam doa. Di puncak makrifat, seseorang tidak lagi sibuk mempertahankan citra dirinya di hadapan manusia. Ia lebih sibuk menjaga keikhlasan di hadapan Allah, karena ia tahu bahwa penilaian manusia berubah-ubah, sementara penilaian Allah adalah kebenaran yang hakiki. Dan dari kesadaran itulah lahir kebebasan batin yang luar biasa. Ia tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kedekatan dengan Allah. Dan ketika kedekatan itu terasa, maka kehilangan apapun di dunia tidak lagi membuatnya runtuh, sebab sumber kekuatannya bukan lagi pada yang fana, melainkan pada yang maha kekal. Hidup dalam genggaman Allah juga berarti menerima bahwa setiap fase kehidupan memiliki warna tersendiri. Ada masa lapang yang menguji syukur, ada masa sempit yang menguji sabar, ada masa penantian yang menguji keyakinan, dan semua fase itu dilalui dengan hati yang sama, yaitu hati yang percaya penuh kepada pengaturan Rabb-Nya. Pada titik ini, doa tidak lagi sekadar permintaan agar keadaan berubah, tetapi menjadi percakapan cinta antara hamba dan Tuhannya, menjadi tempat mencurahkan rindu, takut, harap, dan syukur, sehingga doa itu sendiri sudah menjadi ketenangan meski jawaban belum tampak di depan mata. Orang yang hidup dalam genggaman Allah tidak lagi memaksakan jalan hidupnya harus lurus tanpa tikungan. Ia justru memahami bahwa tikungan itulah yang mengajarkannya bergantung hanya kepada Allah, dan bahwa setiap luka yang pernah ia rasakan adalah pintu yang membawanya pada kedewasaan ruh. Ia belajar memaafkan masa lalunya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, bukan karena luka itu tidak berarti, tetapi karena ia tidak ingin hatinya dipenuhi beban yang menghalangi cahaya makrifat. Dan ia percaya bahwa keadilan Allah jauh lebih sempurna daripada pembalasan apapun yang bisa ia lakukan. Semakin ia menyerahkan semuanya kepada Allah, semakin ia merasakan kelembutan takdir dalam hidupnya. Bahkan dalam kejadian yang dahulu ia anggap sebagai musibah, ternyata tersimpan pelajaran besar yang membawanya lebih dekat kepada Allah. Dan ia pun tersenyum ketika menyadari bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencananya sendiri. Puncak makrifat adalah ketika hati tetap tenang meski dunia bergejolak, tetap bersyukur meski nikmat sederhana, tetap bersabar meski ujian berulang, karena ia tidak lagi melihat hidup dari sudut pandang sempit dunia, tetapi dari sudut pandang akhirat yang abadi. Pada tahap ini, kalimat pasrahkan semua hanya pada Allah bukan lagi sekadar nasihat yang didengar, melainkan menjadi nafas kehidupan, menjadi prinsip yang menuntun setiap keputusan, menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah, sehingga dalam setiap keadaan ia selalu kembali kepada Allah sebelum kembali kepada siapapun. Dan ketika ajal kelak menjemput, ia tidak merasa panik karena ia telah lama belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Ia telah terbiasa hidup dalam genggamannya, sehingga kematian pun bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan pertemuan dengan zat yang selama ini menjadi sandaran hatinya. Inilah rahasia ketenangan sejati,
bukan karena hidup tanpa ujian, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan, dan siapapun yang benar-benar pasrah kepada Allah akan merasakan bahwa di balik segala ketetapannya selalu ada kasih sayang yang tidak pernah terputus. Maka jika hari ini engkau merasa lelah, jika engkau merasa beban hidup terlalu berat, berhentilah sejenak dan kembalilah kepada Allah. Angkat kedua tanganmu dengan hati yang tunduk dan katakan dengan penuh keyakinan bahwa engkau adalah sebaik-baik pengatur hidupku dan aku serahkan semuanya hanya kepadamu. Karena ketika seorang hamba benar-benar berserah, disitulah ia menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Pasrahkan semua hanya pada Allah, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita sadar bahwa hanya Dia yang Maha Kuat, dan dalam kesadaran itulah jiwa menemukan rumahnya yang sejati. Sahabat yang dirahmati Allah, jika dari awal hingga akhir engkau merasa ada bagian dari hatimu yang disentuh, jika ada kalimat yang membuatmu merenung, jika ada bagian yang seakan menjawab kegelisahan yang selama ini kau simpan sendiri, maka mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang menegurmu dengan lembut dan mengajakmu untuk kembali bersandar hanya kepadanya. Ingatlah, hidup ini tidak akan pernah sepenuhnya mudah. Ujian tidak akan pernah benar-benar berhenti, tetapi hati yang pasrah kepada Allah akan selalu menemukan jalan untuk tetap tenang, tetap kuat, dan tetap berjalan meski perlahan, karena ia tahu dirinya tidak sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan bisa menjadi penguat iman, jangan ragu untuk tekan tombol like agar lebih banyak orang mendapatkan pesan kebaikan ini. Tulis di kolom komentar kalimat doa atau pengalamanmu tentang bagaimana kamu belajar berserah kepada Allah, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan makrifat ini. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi agar kamu tidak tertinggal kajian dan renungan berikutnya yang insya Allah akan terus mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga setiap detik yang kita gunakan untuk mengingat Allah menjadi cahaya dalam hidup kita, menjadi penenang di saat sulit, dan menjadi pemberat amal di akhirat kelak. Sampai bertemu di renungan berikutnya, dan semoga kita semua termasuk hamba yang benar-benar mampu berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku pasrahkan semua hanya kepadamu.